semua, selamat datang di Sasena Explore bersama saya Sasena tentunya. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali ke kasus Vina. Ini kalian masih ingat ya, saksi Franciscus Marbun, yaitu teman karibnya Eki, di mana helmnya dipakai Eki di malam kejadian bersama sepatunya. Dan menurut Franciscus sendiri, Eki ini adalah seorang pemuda yang suka minum-minum dan suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Ya, di malam kejadian ceritanya Eki juga mengkonsumsi minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Nah, ini dia dapatkan informasinya dari AR ya, Arta. Nah, atas cuitan-cuitannya atau podcast-podcastnya bersama beberapa YouTuber, ini memetik suatu protes dari pengacaranya Pak Rudiana, yaitu Bang Fitra, yang mengatakan ya saksi-saksi yang bermunculan ini ya, teman-temannya Eki ini dinilai ini sudah dikondisikan, dibentuk dan diciptakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Atas pernyataan tersebut, karena Franciscus ini bicara apa adanya, dia sempat emosi guys. Jadi sempat nantang Bang Fitra untuk fight ya, karena mungkin terbawa emosi. Nah, coba kita dengarkan wawancara dari TV One ya, bersama Bang Fitra dan juga tanggapan dari Franciscus. Apakah betul bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Eki ini juga bisa jadi menjurus ke kecelakaan lalu lintas, Bang? Karena yang dipermasalahkan selama ini kan itu ada kemungkinan dugaan kecelakaan lalu lintas, kemudian juga jika kita lihat kondisi motornya seperti yang Bang Fitra katakan, sebenarnya juga baik-baik aja gitu loh. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada teman dia ini agar asal jangan bunyi gitu, karena kita berpatokan kepada data, bukti, dan fakta yang ada. Almarhum ini kan sudah dilakukan 2 kali pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Nah, visum juga telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2016. Dan untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, ya, penyidik telah melakukan ekshumasi, ya, dalam artian pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi. Di dalam hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras ya, dan yang katanya obat-obat yang disampaikan oleh temannya itu. Saya kira itu adalah karang-karangan dia aja. Kalaupun seumpamanya ada dia meminum minuman keras dan obat-obatan lainnya, tentunya akan ditemukan pada waktu dilaksanakannya otopsi yang hasil ekshumasi tanggal 6 September tadi gitu. Sekalipun temannya ini mengaku ada bukti-bukti ya Bang ya, artinya nggak hanya satu orang begitu, ada yang sosok yang kemudian ini mengaku sempat diajak, diberikan, dan juga bahkan membeli di lokasi tersebut. Ini seperti apa Bang? Nggak hanya satu orang Bang? Saya curiga ini mereka ini diciptakan oleh siapa? Ya, oleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun seumpamanya tuduhan itu yang mereka lakukan itu seperti yang disampaikan oleh siapa yang mengaku temannya terbukti ya, ya siapa namanya? Si Frans ini ya, tentu setelah dilakukan otopsi itu ditemukan itu. Dan itu tidak ada di tahun 2016 ya? Iya. Sudah dipastikan ya Bang? Sudah diotopsi. Kalau memang yang disampaikan dia itu dia menemukan bukti ataupun fakta lainnya, seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya, bukan malah dia keluar-keluar yang menyesatkan publik gitu loh. Kalau dibilang itu kecelakaan, itu tidak masuk akal dan tidak logika gitu. Dari hasil otopsi, dari visum, dan dari barang bukti sepeda motor, itu tidak ada kesesuaian untuk kecelakaan. Oke. Tadi Bang Fitra sempat menyebutkan barang bukti begitu ya Bang ya. Ada sepeda motor yang sebelumnya mungkin sempat kita bahas Bang di episode fakta sebelumnya. Kemudian Bang Fitra juga menunjukkan kepada saya kondisi helm ya Bang ya, pada saat itu tampak belakang. Nah kebetulan ini rekan dari Eki Bang, pemilik dari helm tersebut, ini sudah menunjukkan kepada kami tampak depannya yang ternyata dalam kondisi pecah atau rusak parah sebenarnya Bang. Mohon maaf. Penyidik tidak melihat serpihan helm itu, dan situ kan nggak semuanya hancur, masih ada busanya di sini. Di bagian depan. Di bagian depannya masih ada busanya itu.
gitu loh. Tapi yang sebelah sini pecah bang, mohon maaf. Iya, kalau itu kan plastik wajar lah. Jangankan helm, sedangkan baret goresan sebelah kanan aja ada baretan gitu loh untuk jatuh. Helm itu kan barang itu bersifat plastik, tapi itu tidak hancur secara keseluruhan. Masa ininya saja pecah, tapi kacanya ini tidak rusak ataupun tidak patah? Itu tidak mustahil. Dan polisi yang mengatakan dulu itu laka lantas itu menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Ini Tiara, ini kan pembunuhan berencana, pembunuhan yang direncanakan gitu loh. Masih yakin itu ya? Lah, putusan hakim itu ya konsisten, itulah pembunuhan berencana. Makanya mereka sangat ahli sekali dalam hal melakukan tindak pidana ini, sehingga hakim memutuskan penjara seumur hidup. Nomor 16 itu terpidananya itu adalah Saka Tatal sendiri. Putusan nomor 3 itu terpidananya ada Ripaldi dan satu lagi kawannya. Kalaupun mereka melakukan PK silakan saja, tapi yang kita sesalkan ini mereka melakukan PK tapi mereka melakukan fitnah. Iya, terhadap Ibtu Rudiana yang katanya direkayasa Ibtu Rudiana. Bagaimana mungkin Rudiana merekayasa sedangkan perkara ini sudah diperiksa dan diadili dan telah dilakukan penyelidikan dan penelitian oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan di pengadilan. Kalau seumpamanya itu nggak benar perkara tersebut, tentu jaksa penuntut umum akan menolak berkas perkaranya. Nah, tapi kan ini kan hasil dari PK sendiri kan belum keluar ya bang ya? Nah, itu tadi ya. Jadi pendapat Bang Fitra, ini si Fransiskus ini jangan asal bunyi dan menganggap itu hanya karangan belaka. Nah, padahal tidak hanya Fransiskus, ada beberapa orang yang menerangkan hal yang sama bahwa Eki itu adalah pemakai, baik itu minuman keras maupun obat-obatan terlarang. Nah, ditanggapin lagi oleh Bang Fitra, yaitu bisa saja diciptakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, berkaitan dengan helm. Helm ini juga Bang Fitra menyatakan ya pecah di bagian mukanya, tapi busanya masih. Tapi kita nggak tahu persis ya, busanya itu nempelnya masih kuat atau dia hanya nempel biasa. Ya, yang bisa sudah mudah copot ya, kan bisa saja ininya pecah terus busanya agak ke bawah, itu bisa saja terjadi. Menurut pengakuan Fransiskus itu dia melihat sendiri helmnya tuh hancur ya, bukannya hancur, jadi wajar kalau orang yang jatuh pakai helm itu luka parah gitu loh. Nah, di sini Bang Fitra tetap meyakini bahwa itu kasus pembunuhan, bukanlah kecelakaan lalu lintas. Menurut kalian gimana? Saksi-saksi sudah banyak bermunculan, ya, banyak sekali bermunculan, terutama di TKP. Ada Adi, ada Purnomo, ada Ismail, terus ada satu lagi Gary, ya, dan satu lagi ada itu namanya petugas keamanan atau sapam di sekitar itu. Di channelnya Bang Ferio ya, itu diwawancari malam itu mendengar suatu dentuman yang keras ya, seperti kecelakaan lalu lintas. Oke. Nah, tanggapan atas Fransiskus ini ya terhadap pernyataan Bang Fitra itu sempat membuat dia emosi. Menurut gua ya kalau dibilang diketemuin sama si Fitra, gue siap-siap aja. Kayak gini, helm yang dia bilang itu kan motor dan helm juga rusak. Kalau gue pribadi, gue berani soal helm gitu. Kalau gue berani bikin statement kalau helm itu memang rusak gitu, dan ada buktinya juga, fotonya gitu, karena itu milik gue gitu. Karena itu milik gue gitu, makanya gue yakin. Makanya dia bilang rusak, nggak rusak dan segala macam gitu. Dia itu kan baru megang kasus ini gitu, dia nggak tahu apa yang terjadi di 2016 gitu. Itu yang gue pikirin bang. Jadi kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Fitra itu tentang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau mendengar statementnya gitu kan, lalu ngomong helmnya tidak bisa gini aja deh. Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat
fight, dicoba fight. Bener, Bang? kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Oke. Setelah 12 juta ini gitu loh. Kalau memang ya puji Tuhan kalau emang dikasih ya, kalau emang dia menepati janjinya gitu kan ya. Puji Tuhan kan gitu, sebagai ganti helm dan sepatu gitu kan. Itu gara-gara kekesalanmu aja ya? Iya betul bang. Makanya kau tantang bapak itu untuk fight. Iya kesel banget bang. Jadi kayak dia bilang helm itu tidak rusak. Gue yang punya helm gitu. Gue yang punya helm. Gue yang lihat langsung gitu. Gue yang lihat langsung keadaan helm itu rusak parah bagian depan bang. Langsung fight ya? Iya, gue mau nantang beliau untuk fight secara terbuka. Tapi kalau kalian fight itu berat badannya nggak seimbang, Gak apa-apa bang. nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gokil sih, keren. Gak masalah. Berarti kau emosi sama bapak itu? Ada emosinya sedikit bang. Oke. Ya udah, sampaikan aja. Untuk Bang Fitra, mungkin kayaknya setelah ketok palu apa gimana ya? Gue mau nantang Bang Fitra untuk fight di Toba Fight. Kebetulan di sini ada presiden Toba Fight, Ya, bukan presiden, CEO. CEO Toba Fight gitu. Iya. Jadi kalau emang abang bersedia untuk fight sama saya di Toba Fight, saya sangat mengharapkan itu bang. Sama-sama orang Medan, sama-sama keras kita, kan gitu. Kalau emang Bang Fitra bersedia, kan gitu. Ya. Tapi kayaknya sih nggak berani, nggak mungkin dong. Frans ditemukan sama Iya, ada yang fasilitasi lah. bapak itu. Iya. Oke, tuh Bang Fitra ya, ditantangin fight sama Fransiskus Marbun ya, temannya Eki. Kalau Bang Fitra nggak percaya tentang helm itu rusak, ya masih ngeyel aja, tantangin fight. Tapi setelah 12 juta cair ya. Kalau ketok palu bahwa kasus ini kasus laka lantas tunggal. Gimana menurut kalian? Jadi itulah sampai membuat Fransiskus ini merasa emosi ya, karena pernyataan-pernyataannya dianggap bohong, dianggap karangan ya. Makanya saking emosinya ngajak fight. Sebenarnya untuk Fitra sendiri sebagai pengacara Pak Rudiana ini, apakah juga mempelajari kejanggalan-kejanggalan ini? Ya memang sih untuk pengacara itu kewajibannya membela kliennya, walaupun sudah tahu kliennya salah ya tetap akan dibela, kecuali sudah kalah ya. Biasanya mengajukan pra-peradilan, langkah hukum yang lainnya, baru semacam itu ya. Tapi namanya pengacara ya pasti membela kliennya, minimal meringankan hukuman kliennya itu. Oke guys, sementara itu ya silahkan komen atas video berikut tadi, yaitu saking emosinya Fransiskus ngajak fight sama Fitra. Tapi nggak tahu nanti ada klarifikasi nggak, baik dari Fransiskus meminta maaf atau dari Bang Fitra menanggapi, ayo deh di mana? Nah, di MMA sekalian ya, di atas ring pokoknya. Seru ya. Oke. Bukan masalah keseruannya yang kita harapkan, tapi benar-benar kasus ini segera terungkap sejelas-jelasnya. Apakah kasus ini laka lantas atau memang kasus pidana penghilangan nyawa? Kalaupun memang kasus pembunuhan, itu dilakukan oleh siapa? Benarkah ketujuh narapidana dan Saka Tatal ini pelakunya? Karena dari fakta-fakta terakhir yang ditemukan kok terasa janggal, prosesnya pun terasa janggal ya, seperti direkayasa, seperti memang digiring untuk ke sana, entah apa motifnya. Tulis komen kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time, bye bye.